Ya itu ke Pak Hasim. Kalau untuk politik sendiri gimana Pak Hasim? Itu saya udah tulis Nah, tulis tuh di grup. Oh di grup. Ya kemungkinan politik makin membara ya kalau saya lihat mah. Ada mungkin ada baik beberapa negara tuh runtuh rejimnya gitu, pergantian rejim apa gitu. Ini ramalan ini saya tulis Juni 2025 tuh. oh, Ya prediksi. ada istilah nolisasi, kembali ke nol kan 2026 tuh, di reset lah gitu. Nah Tapi ini yang Prof menarik datang. nih kebangkitan etno nasionalisme, Iya iya, itu udah mulai marak gitu sekarang. bukan di Indonesia aja loh, Iya, marak di seluruh dunia. global loh. Iya Jadi itu kayak orang Eropa gitu yang selama ini identik dengan Kristen ya, mereka mulai kegali lagi ya. menggali lagi keluhuran nenek moyangnya sebelum Kristen gitu. Iya kan memang etnoscience-nya bakal muncul lagi. Kembali ke sumber ya. Iya, Dan itu seluruh dunia sih. kita kan selama ini kan diseragamkan kan, Nah itu. Iya, ya, yang di barat ke Kristen, yang di timur ke Islam kan, Ya, cuma dua itu aja yang kuat. iya Nah, mayoritas. sekarang nih eh, sudah mulai tergerak mau kembali ke mencari akar masing-masing gitu. Kelihatannya tahun emosional gitu ini. Oh loh. Wow. Soalnya api gede ketemu api gede. Nah, yang saya takutkan ini kalau gini ada erupsi gunung loh atau kebakaran Kayaknya hutan ada gitu. tuh, Asim. Kenapa? Kayaknya ada kemungkinan tuh gunung, beberapa Iya, gunung kan gini. soalnya apinya besar sekali nih. Nah, kalau dan di juga manusianya ya. kalau di siklus itu ya kita bisa bercermin dari sejarah ya. Ini siklus di Icing itu terjadi tahun Pingwu itu setiap 60 tahun sekali. 2026 itu sama dengan 1966. Tahunnya sama, Pingwu, kuda api. Nah, kita harus bercermin dari tahun 1966 itu ada apa aja. Ya, ada Ya kebakaran. Gunung Agung meletus kan 63 ya. Gunung Agung meletus Waduh, nggak hafal. 63 kayaknya. 66 mah politik sih, 65 kan Politik, iya. GWSPKI. Saya takutnya politik ini Nah, ada gunjang ganjing gitu. 6 jadi 66 itu masa pembantaian. Ya masa pembantaian di sini. Iya. Makanya dikhawatirkan 2026 ini ya ada itu juga kejadian meledak Pembantaian lagi. Terus emosinya gitu. di Vietnam kan perang 66 sama Amerika. Oh. Sekarang kan Amerika ngehajar Venezuela kan. Nanti mungkin eskalasinya di setelah Imlek apa Amerika melakukan apa lagi gitu. Itu Terus tadi di Kuba kata kayaknya mau dianeksasi deh. Jadi diambil alih sama AS gitu ya. Ya, kayaknya gitu. Karena mereka itu pakai isu lama, pakai isu perang dingin, Kuba negara mau komunis, ngebunuhin pendeta, ngebunuhin ini gitu. Jadi mereka mau Hmm. ambil alih. Sama Lalu tadi Prof bilang Iran katanya mau jatuh. Saya nggak ngerti itu gimana konteksnya. Sempat teleponan sama Prof. Iya tadi tadi pagi Kang. Hai, oh Virya cantik Udah, gini. Pagi Mbak udah siap Balia. pagi ini. apa kabar Mau semua? party ya? Mau party? Iya, Kok bisa Ikut cakep dong. nih? kenapa? Biasanya Kok bisa dasteran. cakep? Jadi aku skip dulu ya malam ini kelasnya. Oke siap. Bye-bye. Oke hati-hati. oke. Yuk, Terima Oke. bye-bye. kasih. Ya, Kuba kan memang dari dulu dijadiin base militernya AS kan.
sama perdagangan narkobanya. Saya sih cukup digoyang aja masyarakatnya. Mereka ekstraksi, eksploitasinya pakai perusahaan gitu. Jadi nggak nyadar kita dikeruk, dihabisin, rakyatnya suruh debat agama, Iya, nonton dagelan politik. Udahlah. dialihkan perhatiannya. Iya. Itu yang gerakan yang lagi digagas, yang lagi digalang-galang gimana tuh di sana? Ya makanya ini lagi mau ketemuan sama orang-orang. Cuman yang harus diantisipasi awal sih itu mitigasi bencana dulu. Mau pakai itu Orgonite sama Valvosismika, Volvo antisismika, Valvola itu yang Pierluigi Gina. Oh, untuk apa gitu, Kang? Jadi di dalam kan di atas ada chemtrail. Chemtrail Ya. itu kalau versi Wilhelm Reich itu orgon, dead orgon, DOR gitu, dead orgon radiation. Ternyata di dalam bumi juga ada DOR tuh gitu. Nah, itu yang bikin tekanan-tekanan dari apa? Lempeng tektoniknya itu bisa crack tuh dari itu. Nah, fungsi valvola antisismika itu buat ngebocorin itunya gitu, si DOR di bawah tanah biar ke atas. Nah, jadi tekanannya nanti berkurang. Nah, kalau tapi ketika ke atas, di atasnya nggak dibarengi orgonite ya tetap efek rumah kacanya panasnya itu. Jadi bisa micu juga gitu, micu badai, micu bencana segala macam. Nah, jadi memang harus dua gitu. Ada chembuster, ada valvola antisismika ini. Cuman kalau mereka pakai harp gitu gimana, Kang? Kan fungsi harp itu buat ya resonansi itu, resonansi kan dari getaran frekuensinya bisa merubah POR, positive organ radiation, jadi DOR gitu. Sama resonansinya karena tiap benda, tiap lapisan tanah itu ada frekuensinya. Mereka pakai harp bisa tembakin, ada harp, ada laser juga yang tembakin ke atmosfer buat nyiptain rumah kaca gitulah. Yang saya perhatikan gitu ya, ternyata ini memang bagian dari depopulasi juga, bencana-bencana ini tuh udah settingannya udah jelas lah gitu. Makanya yang ditargetin tuh kan waktu nyamuk Wolbachia itu Bali, terus di mana, di Thailand, di Burma atau di mana ya, pokoknya tempat-tempat yang dianggap taksunya tinggi gitu, taksu spiritualnya, energi spiritualnya gitu. Karena dari taksu yang tinggi itu bisa menetralisir chemtrail itu, dead organ radiationnya. Jadi candi-candi itu juga berfungsi seperti itu dong. Iya. Apalagi kalau dihidupkan gitu. Nggak cuman jadi apa, komoditas pariwisata. Kalau cuma itu malah jadi rusak energinya. Sebenarnya harus dihidupkan candi-candi itu. Nah, di kita tuh ada Kementerian Kebudayaan baru gitu ya. Tapi nganggap budaya itu sebagai komoditas. Kan ngaco juga, buat apa ada Kementerian Kebudayaan segala, udah aja sama Kementerian Pariwisata. Iya, mirip. Kenapa Mekah nggak dihajar? Berarti taksunya rendah kah? Sebenarnya itu tuh ngehajar tuh mau ke sana, cuman baru nyampe Serambinya gitu. Makanya yang kenanya Serambinya, yang kena bencana longsor. Serambi Mekah, Aceh. Kalau di sana kan campur ya taksu di sana tuh. Tapi di sana juga banjir kok. Karena sekarang cuaca kan di geoengineering ini gitu. Ya pakai harp, pakai laser, ditembakin ke atmosfer, memang menciptakan ini badai-badai gitulah. Terus si hujan tuh cenderung nggak lembut,
Makanya kalau pakai motor hujan pasti sakit ke muka tuh, Iya. beres. Iya. Karena si struktur molekul airnya tuh keras gitu. Nah, fungsi chembuster tuh buat ngurai. Awan pun juga jadi merata gitu. Kalaupun hujan tuh nggak gede-gede gitu, nggak deras gitu. Deras pun juga lembut. Jadi ketika nyampe tanah tuh cepet bisa masuk ke tanahnya. Nah, kalau sekarang tuh karena struktur molekul airnya keras gitulah gitu. Jadi begitu nyampe ke tanah tuh nggak langsung keserap gitu. Makanya jadi banjir segala macam tuh dari situ juga, dari struktur si airnya sendiri. Itu modalnya berapa tuh Kang kira-kira lo bikin gitu? Dari mulai kalau yang standby 24 jam ya tanpa listrik lah gitu ya. Kalau yang orgon itu sekitar 8-9 jutaan lah. Tower buster gitu. Jadi kayak bawahnya tuh kayak ember gitulah, isi resin gitulah. Terus ada tembaga pakai cortex juga, lilitan tembaga juga gitu. Nah, kalau yang pakai listrik bisa ya belasan juta, 19 jutaan lah. Nah, kalau yang listrik dia bisa ngeluarin gelombang elektromagnetik. Cycle-nya ya tergantung mau di set 11 Hz atau berapa gitu, dan gitu. Skopnya kelurahan, kecamatan apa? Harus disebar karena kalau ngelihat efektifnya sih sekitar 5 sampai 10 kilo lah efektifnya. Radiusnya lah gitu. Tapi kalau misalkan udah makin berkurang si radiasi dead organ radiasinya ya bisa lebih luas lagi, bisa 20 kiloan. Kalau udah menipis gitu. Makanya penasaran juga kalau misalnya ini sejauh barat pakai itu. Harusnya sih begitu pesawat nembakin nyemprotin chemtrail itu langsung buyar gitu tuh. Langsung bisa terurai si asapnya tuh. Karena ya namanya juga chembuster buat ngenetralisir, buat ngurain itu, ngetransmutasi DOR jadi POR. Setelah itu kira-kira apa Om? Karena kan memang strategi mereka ketika mereka sudah, ini kan udah lama banget terjadi gitu loh ya. Mereka juga secara patahannya mungkin udah tahu juga mereka Oh iya, mau nyiptain jelas. apa gitu. Iya kan, sebenarnya kan kayak gini. Kenapa ketika Tesla meninggal lah gitu ya, hasil penelitiannya hilang gitu. Terus dia nggak muncul di mainstream science. Gitu juga sama gitu sama Wilhelm Reich itu, nggak diakui kan di mainstream science. Tapi ternyata ada kelompok tertentu yang meneliti itu dan mempraktekannya secara terbalik gitu. Sehingga yang tadinya tujuannya positif tuh itu disebut pseudoscience gitu ya. Sedangkan yang mereka jalankan untuk nyerangnya itu pakai itu juga gitu. Cuman yang versi negatif ya kan ada dead organ radiation, ada positive organ radiation. Nah, mereka tuh ngerjain yang dead organnya gitu. Definisi organ tuh apa sih Kang? Ether. Bio life energy. Ada di ether. Ini tuh ether. Medianya. Ether tuh medianya. Isinya tuh ada organ, ada fohat. Nah, konsep penciptaan juga bagaimana satu environment terbentuk gitu ya akan menghasilkan ya kreasi-kreasi baru lah gitu ibaratnya. Contohnya gini, ketika roti lah gitulah di tempat lembab kan pasti keluar jamurnya. Coba disimpan di tempat panas nggak akan keluar jamurnya. Nah kayak gitu. Kayak gini sekarang orang India puluhan tahun dia nanam yang tadinya gurun gitu, ditanamin tanaman sampai jadi hutan lagi.
Tahu-tahu macannya ada lagi gitu, terus binatang-binatang liarnya tuh ada lagi. Dari mana itu datangnya? Sama kayak konsep mikroba yang ketika dia mengkonsumsi logam-logam gitu, dia murniin jadi emas, itu tuh bisa dipancing. Subriofidus metallidurans itu ada nama itunya, mikrobanya. Mikroba penghasil emas, cari aja. Makasih ya Mbak kontribusinya. Udah latnya di sini udah jam 2. Iya, Kurang. iya. Makasih, Iya, makasih baik. banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Kita Terima minggu, kasih minggu semuanya. kemarin karena pas tahun baru jadi nggak Zoom meeting. Iya nggak Iya, ada? iya. Pak Edi, Iya. Iya. Ya, Makasih. makasih banyak ya semuanya. Banyak. Terima kasih semuanya. Rahayu, rahayu. Terima kasih, terima kasih.